dalam tayamum atayamu tegese tayamu iku atas niatu baca bismillah. Watak dimulyuna dan mendahulukan tangan kanan ala yusra atas tangan kiri. Wa aqla wajhin dan muka yang paling atas. Wa aqla wajhin dan mendahulukan muka yang paling atas ala asfalihi atas yang paling bawahnya wajah. Jadi hal-hal yang disunahkan dalam tayamum, pertama baca bismillah, yang kedua mendahulukan tangan, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, dan mendahulukan wajah paling atas wajah yang paling bawah. Wa tahfifu turabi dan meringankan debu minal kafaini dari dua telapak tangan. Ingkana jika al-baturo ibu kasiron kan ake. Maksudnya apa meringankan debu? Bi ayyun filoha dengan gambaran membuat ya si orang terhadap kafai, ya gini nih. Aw yang fakohuma atau meniupnya ya si orang terhadap kafai bihaisu layak kia dengan gambaran tidak bisa ila qadul hajati terkecuali ukuran yang dibutuhkan. Makanya musab gitu ya, bahwa kita ambil debu terus ini supaya debunya jangan banyak gitu. Satu, baca bismillah. Dua, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Tiga, mendahulukan wajah yang atas yang bawah. Empat, meringankan atau menipiskan debu. Terus yang kelima, wal walatu dan berturut-turut. Wahiyala utawi wala iku atatabuku terus menerus. Wa ghairu zalika dan selain itu semua. Seperti mana kata Fiki asobihi, seperti merenggangkan jari-jari tangan ya si orang. Awal kuli gorbatin di pertama setiap pindahan debu. Jadi jangan gini, seperti gini, gitu ya. Setiap pindahan debu sudah tenggal. Terus wanasi khotimihi dan mencabut cincin ya si orang. Cincinnya dibuka dulu. Bidor batin ulang dalam pindahan yang pertama. Wa amanatuhu adapun mencopot cincin bidor batisaniati dalam pindahan debu yang kedua pawajibun, maka itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena supaya nyampe debu ke tempatnya. Kalau hanya di gini-gini doang, nah itu enggak cukup. Kenapa? Karena debu bukan air. Wa qauluhu dan perkataan muslim wa sunanuhu sahitun itu dibuang mimba dinusahi dari sebagian redaksi. Ada Mas Aris dalam 36 ya.
dinamai aja, itu yang kita menamai ya. Mulai ngaji tanggal berapa. Kesat itu hal-hal yang disunahkan dalam tayamum. Lalu selanjutnya kita akan menerangkan hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, ini tayamumnya baik karena sakit atau karena tidak ada air. Wa yubtiluhu, dan membatalkan terhadap tayamum. Tayamum tegese terhadap tayamum opoma sesuatu yubtilu yang membatalkan al-wudu'i wudu. Wa huwa lan utawi iku al-khamsatu 5 perkara al-mutaqaddimatu yang dahulu sudah dibahas. Halaman 20, 21, 22. Al-latihiyah yang itu khamsah mutaqaddimah asbabul hadasi, sebab-sebab hadas. Jadi setiap yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Itu yang 5. Halaman 20 ya. Halaman 20 pertama, keluar sesuatu dari bubul dan gugur. Kedua, tidurnya orang yang tidak menetapkan bokongnya ke tempatnya, ke tanah, ke lantai. Ketiga, hilang akal dengan sebab mabok, gila atau pingsan. Keempat, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang gede, yang dewasa, dua-duanya. Kelima, memegang kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Nah, ini 5. Yang 5 ini yang membatalkan wudu, itu membatalkan tayamum. Yang termuat dalam halaman 20, 21 dan 22, 23. Wa mimma, dan sebagian dari sesuatu yubtilu yang membatalkan ma'atayamum terhadap tayamum, aidon juga tajwizul mutayamimi, memperkirakannya. Ya, si orang tayamum karena apa? Lipadil mani, karena tidak ada air. Ini orang tayamumnya karena tidak ada air. Lalu dalam pikirannya dia memperkirakan apa? Wujudal mani, adanya air, kharijah sholati, di luar sholat itu batal. Jadi ketika seseorang tayamum karena tidak ada air, lalu sudah beres tayamum, dalam pikirannya, wah di sana ada air, itu batal. Au atau mampunya dia seorang apa? Mutayamim, orang tayamum, alal mani, atas air, fi asna'i sholati, di tengah-tengah sholat. Alati lantas kutu, yang tidak gugur kewajiban sholat, bitayamumi, dengan sebab tayamum. Bi ayat tayamama, dengan gambaran tayamum ya si orang, bima'anin, dalam suatu tempat, yang ibu yang banyak, bihi, di dalam makan, wujudul ma'i, adanya air. Umpamanya sekarang nih ada air kan, lalu kita tayamum. Nah, sholatnya sah nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia mampu pakai air. Tuh. Sementara tayamum itu toharoh darurat, bersuci karena terpaksa ketika tidak ada air atau karena sakit. Ini mah air ada, malah tayamum.
maka sholat itu nggak gugur kewajibannya, artinya tidak sah. Nah, ini batal tayamumnya. Jadi nomor selanjutnya berarti nomor keberapa? Kelima, keenam, ketujuh. Nomor ketujuh, hal-hal yang batal tayamum adalah mampu untuk memakai air tapi malah tayamum gitu. Air ada malah tayamum. Nah, gitu. Terus walidatu dan murtad, berarti ada 8 ya. Ada 8 tuh hal-hal yang batal tayamum. Satu, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Kedua, tidurnya orang yang tidak menetapkan bokongnya ke lantai. Ketiga, bertemu kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram dewasa dua-duanya. Keempat, apa? Tadi itu memegang kemaluan. Ya. Satu apa? Satu, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Dua, tidurnya orang yang tidak meletakkan pantatnya ke tempat duduk. Tiga, bersentuhan. Oh iya, ketiga, hilang akal dengan sebab tidur, dengan sebab mabok, pingsan atau tidur. Keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa dua-duanya. Kelima, memegang kemaluan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Nah, itu 5 kan. Keenam, nah, memperkirakan adanya air di suatu tempat. Yang kelima, yang ketujuh, mampu melaksanakan, mampu mempergunakan air tapi malah tayamum. Yang ketujuh, yang kedelapan murtad. Nah, itu berarti ada 8 hal-hal yang membatalkan tayamum. Pesan. Lalu satu tayamum boleh nggak dipergunakan untuk 2 sholat wajib? Oh, waya tayamamu dan tayamum ya si orang likuli faridotin untuk setiap satu sholat wajib. Jadi satu tayamum untuk 1 kali sholat wajib. Wa ilam yahdas, walaupun tidak hadasnya si orang, falaya juzu, maka tidak boleh al-jamu mengumpulkan bitayamumin wahidin dengan 1 kali tayamum baina faridotaini, di antara 2 yang wajib, sholataini 2 sholat, au tawafaini atau 2 tawaf. Jadi tidak boleh dengan 1 kali tayamum dikumpulkan 2 sholat zuhur dan asar, nggak bisa. Atau 2 tawaf, ya, 2 tawaf wajib, 2 tawaf wajib dengan 1 kali tayamum, itu nggak bisa, nggak sah. Aw sholatin wa tawafin, atau dikumpulkan sholat dan tawaf dengan 1 kali tayamum, tidak sah. Aw khutbatil jum'ati, atau khutbah Jumat wa sholati, dan sholat Jumat dengan 1 kali tayamum, itu pun tidak sah. Wa yusoli, dan sholatnya si orang bihi dengan tayamum, tayamumi tegese tayamum ma sesuatu apa? Sesuatu di sini apa? Hal-hal yang sunat. Saat yang menghendaki ya si orang minan nawafili, dari hal-hal yang disunatkan, qobla sholati, sebelum sholat wajib, berarti qobliyah, wa ba'daha, dan setelah sholat wajib, berarti ba'diyah, bil waqti, di dalam waktu, wa ba'dahu, dan setelah waktu. Gimana kalau
tayamum untuk sholat sunnah bebas ya. Jadi kalau untuk sholat sunnah mah 1 kali tayamum bisa untuk sholat duha, bisa untuk sholat hajat, bisa untuk sholat qobliyah ya. Kalau untuk sholat sunnah, kenapa untuk sholat sunnah mah bebas? Li'anna nafla, karena sesungguhnya sunnah layak hasilu itu tidak terhitung nafal. Pahufifa, maka diringankan okobihi ing dalam nafal. Karena sholat sunnah mah banyak, maka diringankan. Jadi repot kalau sholat sunnah 1 tayamum 1 kali sholat sunnah, repot ya. Apalagi tarawih 20 rakaat yang imamnya kok hafal Quran, lama banget. Kita biasa 30 menit selesai. Saya di sini di Bulog Kuning jam 8.15 selesai sama bikin mulai jam berapa? 37 menit. Nah, jam 7.37 mulai salat tarawih, jam 8.15 selesai sama witir. Pas jam 9 pas selesai witir. Udah kita kayak doa langsung pulang aja. Itu mah para wali kan yang sampai. Jadi makanya karena sholat sunnah banyak, maka diringankan dalam tayamum untuk sholat sunnah. Wa sholatul janazati lan utawi nyolatan mayit iku kana wafili seperti sholat sunnah. Maksudnya gimana? Baya juzu, maka boleh opo aljamu mengumpulkan baina faridotin wa sholati janazatin, baina faridotin di antara sholat wajib yang 5 waktu, wa sholati janazatin dan sholat mayit. Boleh enggak 1 kali tayamum untuk sholat wajib dan sholat mayit? Boleh? Boleh. Kenapa? Karena sholat mayit itu dihukumi seperti sunnah, karena fardunya fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Wa hukmu nafli ghairi sholati, dan la utawi hukum sunnah selain sholat. Ibadah yang hukumnya sunnah selain sholat seperti apa? Tawaf, khutbah selain Jumat, khutbah lebaran ya, khutbah istisqa, khutbah lagi wukuf, ya, khutbah nikah, sunat. Ketika nikah kapan khutbah sah. Itu hukum nabi sholati seperti hukumnya sholat sunnah. Jadi ibadah yang hukumnya sunnah selain sholat di dalam bab tayamum itu seperti hukumnya sholat sunnah. Artinya apa? Boleh dengan hanya pakai 1 kali tayamum, gitu ya. 1 kali tayamum. Bima zakar, bima dalam sesuatu zakarahu yang telah menyebutkan terhadap man sopo al-musadifu musodif wabi musodif, dan dalam satu redaksi badalah aulihi sebagai pengganti perkataan musodif qobla sholat, kan ada tadi itu di atasnya yang dikurung masa minan nawabil qobla sholat babadaha. Nah, di dalam satu redaksi bukan qobla sholat tetapi qoblu, bukan ba'da sholat tetapi ba'du. Jadi lebih ringkas, qoblu sebelum sholat, ba'du setelah sholat. Dan beres tuh tentang tayamum. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat wajibnya sholat. Wa amma sholatu, dan
pasurutu wujubiha maka iku pasurutu wujubiha maka utawi syarat wajib sholat iku arbaatun papat. Syarat wajibnya sholat itu ada 4. Awaluha utawi yang pertama dari arba'ah iku al-islamu Islam. Pertama syarat wajib sholat itu Islam. Fala tajibu maka tidak wajib sholat alal kafiri terhadap orang kafir al asli yang asal, yang asli. Tadi turun-temurun dia turunannya non muslim, itu kafir asli. Wujubah mutolabatin dengan wajib yang dipinta biha dengan sholat di dunia li'anaha karena sesungguhnya sholat latasiku itu tidak sah sholat minggu dari orang kafir. Lakin yu'aqobu tetapi disiksa dia si kafir alaiha karena sholat bil akhirati di akhirat. Tapi orang kafir di akhirat itu disiksa karena tidak sholat. Wa amal murtadu adapun orang murtad palatas kutu maka itu tidak gugur anhu dari murtad opo as-sholatu sholat biridati dengan sebab murtad. Adapun orang murtad yaitu orang yang keluar dari Islam, berarti tadinya muslim. Nah dia begitu murtad itu kewajiban sholat itu nggak gugur. Makanya fayajibu maka wajib alaihi terhadap murtad iza ada apabila kembali murtad lil Islam terhadap Islam wajib apa? Qodo umat ngodoan sholat patahu yang meninggalkan yasi murtad terhadap emak di zaman tidak di masa murtad. Umpamanya murtadnya setahun maka wajib selama setahun memenuhi sholat. Caranya sholat 2 kali, zuhur 2 kali, yang pertama ada, yang kedua qadha, asar 2 kali, pertama ada, kedua qadha. Itu ada selama 1 tahun. Itu kalau 5 tahun jadi lebih berat orang murtad ya. Amalnya habis semua ya. Masya Allah. Nah betul wajib mengodoi sholat yang tertinggal selama murtad. Latati tidak ngodoi soko al murtadatu perempuan yang murtad zamana haidiha di masa haidnya murtadah au nifasiha atau nifas yang murtadah firidati di waktu murtad. Kalau perempuan murtad kan tetap dia waktu haid ya haid, waktu nifas ya nifas. Nah sholat yang ditinggalkan ketika dia murtad karena haid dan nifas, ketika dia kembali Islam itu tidak wajib diqodho. Itu pertama Islam. Yang kedua wasaiha, dan nomor kedua dari yang 4 yang merupakan syarat wajib sholat al-bulugu itu dewasa balik. Fala tajibu maka tidak wajib sholat ala ghairil mubaligi atas orang yang belum balik. Lakin yajibu tetapi wajib ala walihi terhadap wali. Apa wali teh? Yang ngurus, yaitu orang tua, bapak, ibu atau siapapun yang ngurus. Wajib apa? Ayat murahu memerintahkan ya si wali terhadap goer mubalik bisolati dengan sholat lisyafi sinina karena usia 7 tahun bisa tabizi dengan syarat tabis ya, tabis sudah mandiri wayadribuhu dan wayadribahu dan memukul ya si wali terhadap goer mubalik ala tarkiha karena meninggalkan
sungguh pun belum balik, tapi kalau usianya 7 tahun sudah wajib disuruh kepada orang tuanya. Kalau usia 10 tahun masih belum bayar sholat, itu harus dipukul. Dipukulnya bukan dipukul sampai babak belur ya, patah tulang, tidak. Apalagi anak sekarang ya, dipukul boro-boro malah nurut, malah melawan, malah ngambil celurit. Alhamdulillah. Anak sekarang ada motor lewat berisik, ada ibu-ibu komplain, balik lagi dipukulin ibu-ibu semua. Wasali suha, dan nomor ketiga dari syarat wajib sholat, al-aqlu itu berakal. Fala tajibu, maka tidak wajib sholat, alaman atas orang zala yang hilang opo aqluhu, akalnya yasiman, bijununin dengan sebab gila, au igmain atau pingsan, au nahwihi atau sebangsa igma, sebangsa pingsan ya, seperti mabuk. Yang ketiga, syarat wajib sholat itu mempunyai akal sehat. Makanya tidak wajib sholat kepada orang yang akal sehatnya tidak ada, yaitu dengan sebab gila, pingsan, mabuk ya. Liqaulihi, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, rufi'al qalamu an salasatin, rufi'at diangkat, artinya tidak ditulis. Opo al kolam pena, malaikat rokib atid, tidak ditulis an salasatin, dari 3 orang, 3 kriteria. Siapa? Anis sobi, pertama dari anak kecil, hatta yablugo, sehingga dewasa, yasi sobi. Yang kedua, wa amina ini, dan dari orang yang tidur, hatta yastaiqidho, sehingga bangun, yasi naim. Orang lagi tidur, bahwa orang lagi tidur mecahin kaca, mecahin kaca mobil atau kaca jendela, itu kan bebas hukum tuh, orang tidur dia, udah itu teh masuk lagi tidur, emang ada yang begitu ya, tidur. Wa anil majnuni, dan dari orang gila, kata yafiko, sehingga waras. Makanya orang gila bebas hukum ya, sehingga orang ketika ditangkap ada pura-pura gila, bebas hukum. Nah, bebas hukum wajib sholat dan ya. Nah, betul apa diangkatnya kolam, tidak dicatat. Man, orang zala yang hilang akluhu, akalnya man, bisa batin dengan sebab, tak ada yang sengaja man bihi, dengan itu sebab. Nah, sekarang gimana kalau orang akal sehatnya hilang dengan sebab sengaja? Nah, sengaja seperti mana? Kaan saroba, seperti meminum ya seorang, muskiron, pada minuman yang memabukkan, minum bir, whisky, anggur, kecubung, atau lem, kecubung, minum, itu mah gimana? Tetap dicatat itu ya. Awdawaan, atau minum obat, muzila, yang menghilangkan lil akli, terhadap akal, aliman, dalam keadaan tahu, bihi, dengan itu dawa, tahu ini teh obat yang bisa mabuk, seperti apa tuh, ekstasi atau narkoba ya, narkoba. Muhtaro juga kehendak sendiri. Nah, kalau itu mah orang yang menghilangkan akalnya dengan sengaja, yajibu, itu mah wajib, alaihi, kepada man, kodo umat, mengkodoin sholat, patahu, yang meninggalkan yasi man terhadap man, bizalika zamani, di itu waktu.
lakin latudok tetapinya lakin latadi tetapinya tidak mengkodui sopo almaratu perempuan zamana haidihah di masa haidnya mar'ah au nifasiha atau nifasnya mar'ah bidzalika zamani di itu masa warobimuha dan nomor keempat syarat wajibnya sholat anikohu itu suci minal haidi dari haid wal nifasi dan dari nifas. Fala tajibu maka tidak wajib sholat ala haidi terhadap perempuan yang haid wa nufasai dan perempuan yang nifas. Kenapa tidak wajib? Li adami sihatiha karena tidak sahnya sholat minhuma dari haid dan nufasa. Karena walaupun dipaksain sholat enggak sah, malah dosa. Wa surutu wujubi sholati dan bermula syarat-syarat wajib sholat sakitotun itu yang dibuang mimba dimusahi dari sebagian redaksi. Dari sebagian redaksi mah nggak ada syarat wajib sholat nggak dicantum. Terus itu syarat wajib sholat. Lalu selanjutnya kita akan membahas syarat sahnya sholat. Wasaro itu sihatiha lalu utawi biro-biro syarat sahnya sholat ay as-sholat ditegese sholat iku samaniyatun 8 perkara. Syarat sahnya sholat ini ada 8. Awaluha yang pertama dari yang 8 iku atamizu tamis. Apa itu tamis? Wa huwa la utawi tamis iku alazi orang yufham yang dipaham bihi terhadap lazi al-hitomu perkataannya atau ngobrolnya. Jadi tamis itu yaitu orang kalau ngomong omongannya bisa dipaham. Berarti itu usia 5 tahun ya. Wah 5 tahun 3 tahun ya anak sekarang 4 tahun ya. Wayarudu dan menjawab ya silazi bihi dengan itu kaul atau khitab al jawaban. Bahkan ketika ditanya bisa ngejawab, bisa interaksi biasa ngobrol, berarti udah tahu. Tamis gitu. Ada lagi yang menepili sekarang tamis itu dia sudah mandiri, makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, itu tamis. Pala tasiku maka tidak sangkopo sholatu wiril mumayyizi sholatnya orang yang belum tamis. Wasaniha dan nomor kedua dari syarat sahnya sholat ma'rifatu fardiyatiha mengetahui kewajiban sholat. Jadi nomor kedua ini syarat-syarat kita itu harus tahu bahwa sholat ini wajib. Ai as-sholatil mafrudoti tegese sholat yang diwajibkan. Pala tasihu maka tidak sah sholat umang sholat yang wong jahala yang bodoh tidak tahu ya sifat zalika pada itu makrifat. Maka tidak sah sholatnya orang yang tidak tahu bahwa sholat zuhur itu wajib, bahwa sholat asar itu wajib, gak sah. Terus wasali suha dan nomor ketiga syarat sahnya sholat yang 8 tamizu paroidiha itu bisa membedakan hal-hal yang wajib dalam sholat. As-sholat ditegese sholat membedakan dari mana nih sunaniha
takbiratul ihram wajib, niat wajib, ruku wajib, tumanina wajib, i'tidal wajib, sujud wajib, tahiyat wajib, ya. Selain itu sunnah seperti baca apa, doa iftitah sunnah, baca takbir intiqal ketika pindah baca Allahu Akbar sunnah, baca al-lambu subhana rabbiyal azim sunnah, baca sami Allahu liman hamidah sunnah, kunut sunnah. Tuh harus kita harus tahu. Ini kita nggak bakalan tahu mana rukun sholat, mana wajib sholat, mana sunnah kalau kita tidak ngaji. Ya, kalau kita tidak ngaji. Makanya tidak boleh sholat itu cemplung-cemplungan ibadah. Apa? Saat syukur kata apa? Nggak boleh. Tetap ya harus mengetahui, harus tahu ilmunya. Kalau lam yumayyiz, maka jikalau tidak bisa membedakan ya seorang zalika pada itu paroid lam tasiha, maka tidak sah opo sholatu sholatnya, opo sholatu sholatnya ya seorang. Kalau tidak bisa membedakan mana yang wajib mana yang sunnah, tidak sah. Gimana kalau meyakinkan semua wajib, pokoknya wajib ambillah siapa? Karena nggak tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang sunnah, nggak tahu. Tapi dia meyakinkan semua wajib lah, pokoknya saya doa iftitah wajib, ya bacaan dalam buku wajib, sampai Allah wajib, itu baik saya tidak. Ila ayat tidak terkecuali meyakinkan ya seorang anak jami'a af'alihah, sesungguhnya seluruh perbuatan sholat fardun itu wajib. Itu masalah. Kalau meyakinkan semua pekerjaan sholat itu wajib, itu masalah. Ayat tidak atau meyakinkan sopo alami orang bodoh, anak bangdoha sesungguhnya sebagian sholat fardun itu wajib, wabadoha dan sebagian sholat yang lain sunnatun itu sunnah. Nah kalau orang yang bodoh meyakinkan, pokoknya saya meyakini deh pekerjaan sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, meyakinkan. Bisarti alayasida dengan syarat tidak bertujuan biasa orang anaklah sunnah bipardin dengan wajib, dengan syarat yang wajib diartikan sunnah. Nah, yang wajib diyakinkan sunnah itu tak boleh. Terus warabi muha dan nomor keempat dari syarat sahnya sholat ma'rifatu dukhulil waktu, mengetahui masuknya waktu sholat, yakinan secara yakin, auzona atau prasangka. Yakin kita melihat jam, yakin melihat apa bayang-bayang matahari. Auzon jote prasangka seperti waktu subuh. Kalau sudah ada ayat yang berkokok berarti subuh. Nah itu zon. Zon di sini teh 75% kebenaran karena ada dalil. Kenapa kamu meyakinkan sudah masuk waktu subuh? Karena ayat berkokok. Karena ayat nggak pernah kesiangan, ya kecuali ayat kampus. Ayat kampus kesiangan ada. Berulang jam 8. Harus tahu bahwa sudah masuk waktu. Ayat ilmu tegese mengetahui bidukulihi dengan masuknya waktu sholat, auzonihi atau menyangka sudah masuk waktu sholat. Nah sekarang kalau orang sholat tanpa mengetahui waktu sholat,
Paman sholat, maka siapapun yang sholat biduni zalika, tanpa mengetahui masuknya waktu sholat, lam tasihah, maka tidak sah opo ibadah tubuh, ibadahnya dia sih sholatnya tidak sah. Tetapi ternyata walaupun tidak tahu sudah masuk waktu sholat, tidak tahu ternyata di dalam waktu wa'in waqo'ah. Wa'in waqo'ah, walaupun terjadi di sholat di dalam waktu. Makanya itu tadi, sholat atau ibadah nggak boleh tebak-tebakan, nggak boleh cemplung-cemplungan, untung-untungan, harus jelas ilmunya. Sudah kita bahas di awal, tolabul ilmi fardhun. Ilmu di situ adalah ilmu amal. Ilmunya sesuatu ibadah yang kita akan kerjakan. Ketika mau sholat wajib mempelajari ilmu sholat. Ketika mau puasa wajib mempelajari ilmu puasa. Kenapa orang yang tidak tahu masuknya sholat lalu dia sholat itu tidak sah, padahal kenyataannya dalam waktu? Karena tidak ada syarat sahnya ibadah. Apa syarat sah ibadah? Ilmu. Benar kan ya? Kelewat. Karena di anak syarat ibadah al ilmu, matan tanpa satu intapa masuk. Karena sahnya ibadah itu ilmu. Ketika ada ilmu sah ibadah, ketika tidak ada ilmu tidak sah ibadahnya. Karena ibadah itu tidak bisa tebak-tebakan, cemplung-cemplungan. Sebenarnya sama, bukan ilmu agama baik. Ilmu mesin ke motor umpamanya, si bengkel harus tahu ini kabel ini nyambungnya ke sini. Nggak boleh tebak-tebakan si bengkel. Kemana-mana sambungin merah pasti hidup bener kan? Itu nggak boleh. Ternyata ketika ada motor lain beda lagi, meledak. Nah, tetap harus tahu ilmunya. Tidak boleh ada tebak-tebakan. Wa khamisuha, dan kelima dari syarat sahnya sholat, satrul aurati, itu tertutupi aurat. Tertutupi aurat dengan apa? Bima, dengan sesuatu yang mencegah idroka launil basaroti, kelihatannya warna kulit. Jadi nomor kelima syarat sahnya sholat itu harus tutupi aurat dengan apa? Dengan sesuatu benda yang mencegah terlihatnya warna kulit. Nah, itu intinya itu, tutupi aurat ya. Kulit antara pusar dan lutut untuk laki-laki. Sekarang sudah pakai sarung, tapi sarungnya putih, tipis, ya. Begitu sujud kelihatan segitiga, kata si bagus. Kelihatan kulitnya juga kelihatan, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak tertutupi aurat. Nah, atau pakai celana putih, ya, tipis lagi, kelihatan habis sujud tuh, ya, warna kulit itu pun tidak sah. Padahal sudah pakai sarung, padahal sudah pakai celana. Jadi intinya itu, menutupi aurat intinya adalah tidak terlihatnya kulit, tidak terlihatnya tertutupinya warna kulit hitam atau putih gitu. Ya. Yang sehingga dalam keadaan tertentu tidak punya baju, tidak punya apa, lalu ditutupi pakai lumpur supaya nggak kelihatan, itu sah. Ya. Kan saya sholatnya itu di kamar, nggak ada orang, sendirian, lampu dimatiin, tetap itu harus tutupi aurat. Walaupun ada ya si orang kholian, itu yang sepi,
ya, yang sepi, mati di tempat yang gelap gulita. Walaupun ada di kamar yang gelap gulita, tetap apa? Wajib tertutupi aurat. Kenapa? Karena Allah melihat, malaikat melihat, jin melihat, tuh ya, melihat. Makanya ada doa ketika kita baca doa itu, ketika kita buka baju, jin nggak melihat kita. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Itu doa. Dalam kitab Azkar Nawawi ada diterangkan, ya, barang siapa yang membaca ketika buka baju baca doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa, maka makhluk halus jin itu tidak bisa melihat aurat kita. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Nah sekarang kalau orang sengaja baju ada apa ada sengaja, dan orang yang sholat, Pak Intawakahu, maka jikalau meninggalkan ya seorang terhadap satrul aurat, ma'al kudrati beserta mampu alaihi terhadap satrul aurat, lantasiha, maka tidak sah pokok sholat tubuh sholatnya ya si ya seorang tak sah sholat. Wa auratu rajuli la utawi auratna laki-laki, yakni bermaksud ajengan musonif azhari laki-laki, wal amati dan amat, yakni bermaksud ajengan musonif man orang, fiha man perempuan, pihak yang disemantik pun ada abid budak, nah, itu amat. Jadi amat itu apa? Perempuan budak. Nah, auratnya laki-laki dan auratnya amat itu mak sesuatu baina surati di antara pusar walubati dan lutut. Jadi sama, aurat laki-laki merdeka dengan perempuan budak itu sama, yaitu sesuatu antara lutut, antara pusar dan lutut gitu. Likaulihi, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ijazah wajah ahadukum amatahu abdahu au ajirahu fala tanzur ila auratihi. Ini hadis. Ijazah wajah, apabila menikahkan soko ahadukum salah seorang dari kamu semua, berarti si ahad di sini majikan, menikahkan amatahu terhadap amatnya. Amat itu apa? Budak perempuan. Abdahu terhadap budak laki-lakinya, au ajirohu atau terhadap orang yang menyewanya, gitu ya. Para tanzur, maka jangan melihat ya si amat ila aurati terhadap auratnya abid, gitu. Ini maka berdasarkan hadis ini, aurat amat itu sama dengan aurat laki-laki merdeka. Wal auratu lan utawi aurat iku mak sesuatu baina surati yang ada di antara pusar warubati dan lutut. Wa ulhiqat dan disamakan soko al amatu amat budak perempuan birojuli dengan laki-laki disamakan. Nah, dari perkataan musonif bahwa aurat laki-laki dan amat itu sesuatu antara pusar dan lutut, ini bisa dipahami wa qadiyatu kalamil musonifi. Wa qadiyatu kalamil musonifi, dan maksudnya pembicaraan musonif, anasurata sesungguhnya udel warubata dan lutut, laesata itu bukan surah dan rubah minal aurati aurat. Wahwa dan aul azalika seperti itu, memang seperti itu, bahwa lutut dan pusar itu tidak termasuk aurat. Melihat perkataan musonif bahwa aurat itu sesuatu antara pusar dan
lutut, berarti pusat lutut itu tidak termasuk aurat gitu. Wa auratul murati, dan auratnya perempuan merdeka, nah kayak di kita bukan aman. Jami'u badaniha, itu sahabe badannya kurang, ila wajha, terkecuali muka, wal kafaini, dan dua telapak tangan. Ya. Auratnya perempuan merdeka itu seluruh badan terkecuali muka dan dua telapak tangan. Makanya niqab, apa niqab? Niqab itu cadar, itu bukan syariat Islam ya, tapi itu budaya Arab. Karena pada kenyataannya di sana Yahudi pun pakai cadar. Terus memang aman juga ya, aman. Karena orang Arab kalau melihat perempuan langsung nafsu. Begitu melihat perempuan Indonesia yang umroh, yang haji, oh Indonesia cantik, Indonesia cantik. Terus kata orang Indonesia melihat orang Arab, Arab cantik, Arab cantik. Ya, anak-anak sekolah tuh, ya, itu anak-anak sekolah itu yang pakai cadar, ya, cadar. Memang cantik ya. Mungkin kata orang Arab biasa ya, hidung mancung tuh biasa kata orang Arab. Maka begitu melihat hidung pesek cantik, ayam iya. Zohron punggungnya, wabatna dalamannya, ila ku'aini sampai di gelangan, sampai ini ya. Wakola telah berubah dikaulihi, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma zoharo minha, wala yubdina, dan janganlah menjohirkan para perempuan zinatahunna, pada hiasannya perempuan, illa ma, terkecuali sesuatu zoharo yang nyata, ma minha, dari perempuan. Nah, mengomentari ayat ini, menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, qala telah berkata sapa Ibnu Abbas, makanya ada tafsir Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar, wa Aisyah, dan Siti Aisyah radhiyallahu anhum. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Siti Aisyah menafsirkan ayat ini adalah apa? Huwa al-wajh, huwa kafani, huwa ibu mana ila mazharo, itu mak di situ adalah al-wajh, muka, wal kafani, dan dua telapak tangan. Itu dulu Nurdin Top yang nggak ketangkap karena dia pakai cadar. Nurdin Top tuh di terorisnya berapa tahun nggak ketangkap, ternyata dia pakai cadar. Wasa isuha wa alabis, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna allazi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarrabati lana fi dinina. Tawassalna bit-ta'allum, tawassalna bit-ta'lim, antarzuqana wasi'ah wa antarzuqna amanah. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sekian, wabillahi